Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 ini mempresentasikan nih hasil dari percobaan kami tentang fluidostatis hukum Archimedes. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Faris Majid dan di sini saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Kaisar absen 16, Skullah, ada Ayasha, ada Jovita dan ada juga Ahmad Sakir. Penasaran kan bagaimana video percobaan kami? Yuk jangan lewati video kami setelah ini. Pertama adalah pengertian fluidostatis. Fluidostatis ini adalah fluida yang berada dalam keadaan tidak bergerak atau diam atau bergerak, tetapi tidak ada perbedaan antar kecepatan partikel fluida tersebut. Atau juga ini bisa dikatakan sebagai fluida yang bergerak tetapi bergeraknya seragam sehingga tidak ada terjadinya gaya gesek. Contoh fenomena fluidostatis dibagi menjadi dua. Pertama ada yang sederhana. Sederhana itu contohnya seperti air di bak mandi yang itu tidak dikenai oleh gaya apapun sehingga tidak bergerak. Kedua, tidak sederhana, yaitu seperti air di sungai yang bergerak seragam antar partikel dari permukaan sampai dasar laut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang massa jenis. Massa jenis itu merupakan kerapatan suatu benda atau juga bisa didefinisikan sebagai suatu berat suatu benda yang dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka kerapatan tersebut akan makin besar. Lalu konsep massa jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda dapat mengapung di permukaan air. Hubungan kita hari ini dengan percobaan fluidostatis itu menggunakan hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa semua benda yang dicelupkan keseluruhan maupun sebagian ke dalam fluida maka akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Nah, besarnya gaya apung yang diterima itu sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berikut adalah rumus hukum Archimedes. Fa dengan keterangan gaya apung sama dengan massa jenis F atau massa jenis cair yang dipindahkan oleh benda dikali gaya gravitasi bumi. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Pada benda melayang, seluruh volume benda tercelup tetapi tidak menyentuh dasar wadah zat cair. Agar benda melayang, volume zat cair yang dipindahkan harus sama dengan volume benda, dan rapat massa zat cair harus sama dengan rapat massa benda. Percobaan ini dilakukan untuk membuktikan bahwa telur dapat melayang di dalam air yang telah diberikan garam.
Nah, kalian tahu nggak sih dari tadi itu apa yang menyebabkan telur tersebut melayang? Ya, bisa kita ketahui dari massa jenis air tersebut lebih besar dari massa jenis telur tersebut. Nah, kalau kalian lihat dari tadi, kita terus menghitung massa jenis dari setiap butir telur tersebut. Begitu juga dengan air. Ya, tujuan dari kegiatan tersebut untuk menyamakan dalam arti lain, membuat massa jenis air tersebut sama dengan massa jenis telur, sehingga pada akhirnya dapat membuat telur dalam larutan air tersebut melayang. Dikarenakan massa jenis air sama dengan massa jenis telur, lalu pasti muncul pertanyaan, apa sih yang membuat massa jenis air sama dengan massa jenis telur? Ya, itu dikarenakan oleh garam yang membantu air untuk meningkatkan massa jenisnya. Dari sini bisa diketahui bahwa fungsi garam adalah memperbesar massa jenis air. Garam dimasukkan ke dalam larutan air sehingga menghasilkan larutan air tambah garam atau larutan air garam, di mana massa jenis air garam jadi lebih besar dari massa jenis larutan sebelumnya, yaitu larutan air basah. Dan di sini kami membuktikan dan bisa ditarik kesimpulan bahwa telur bisa melayang dalam air. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan massa jenis air. Bagaimana caranya? Dengan melarutkan garam ke dalam air. Lalu apa yang terjadi? Massa jenis air seimbang dengan massa jenis telur, sehingga membuat telur tersebut melayang. Dari sini muncullah ilmu pasti, yaitu hukum Archimedes. Sekian, terima kasih.